Hai teman-teman, balik lagi di channel Kebojero Otomotif, channel yang membahas seputar All Pajero Sport ya, generasi awal. Spesial hari ini ya, saya mau bahas 1 tahun saya pakai All Pajero Sport ya. Sebenarnya belum genap sih, bulan 2 ya. Ini baru bulan 1 akhir. Ya, bulan 2-nya itu bulan 2 awal, tanggal 9 kalau nggak salah. Jadi hari ini kita anggapkanlah 1 tahun ya. Saya mau bahas apa aja yang saya alami, yang saya rasakan, serta plus dan minusnya pakai mobil ini teman-teman ya. Nah, ini adalah Pajero Sport generasi awal tahun 2011 ya ini ya. Jadi penggunanya itu pakai belinya itu di awal bulan Februari kalau nggak salah, atau Maret ya. Saya lupa, ada di datanya ya. Terrecord lah datanya. Bulan Maret tahun 2011. Nah, mobil ini kondisinya seperti ini ya. Untuk cat sepertinya udah pernah disiram tapi baik ya. Sudah pernah dicat baik dan nggak ada dempulan tebal. Tipis lah paling ya. Karena mungkin catnya bukan karena laka ya, tapi karena kusam aja mungkin catnya. Dari 2011 ke 2024 ya. Lumayan lama kan, wajar lah kalau udah dicat. Nah, untuk kondisinya jauh banget nggak seperti ini. Pada awalnya kondisinya itu standar sebenarnya, cuma peleknya aja diganti yang NPS. Kalau sekarang kan udah saya delete chrome ya, jadi warna hitam. Mungkin teman-teman yang ngikutin channel ini dari awal tahu lah kondisi mobil ini kemarin seperti apa. Jadi saat pertama kali beli, AC-nya itu nggak terlalu dingin ya, kadang dingin kadang nggak dingin. Terus kedua, kacanya itu retak bagian sana. Saya nggak tahu kenapa, tapi bagian lain-lainnya nggak ada masalah. Rangka juga nggak ada masalah, mesin nggak ada masalah, nggak ada indikasi laka lah. Pokoknya kacanya pecah, entah ketimpa apa dari atas ya. Terus bannya udah habis semua, udah ada yang 2017, paling muda 2019. Kalau sekarang di belakang itu 2023 udah saya ganti ya. Yang ini 2021. Gridnya juga masih bagus, nggak ada yang ngetas. Terus minusnya lagi, mobil ini apa ya, kayak perentelan kecil aja. Kayak gini nih, contohnya saya buka aja ya. Tuh yang pegangan sana itu udah ngeleter ya, patah dan nggak bisa dibenerin. Itu saya beliin baru, ganti ya. Sama di atas ini penuh banyak banget aksesoris di sini, ditambahin Twitter yang kayak gini, padahal dia sebenarnya ada ya tempat Twitter ya. Sampai ini rusak, sayang banget ya. Semuanya saya clearin semua, saya bersihin semua. Sampai interiornya bener-bener kinclong lagi nih seperti ini. Tuh di atas ini sampai ada bekas ini kayak karet buat taruh handphone sebenarnya. Bentuknya itu bentol-bentol kayak gini. Sampai ini akhirnya ngecap ya, sampai sekarang nggak bisa hilang, susah banget hilangnya. Dan itu intermezzo aja ya, pengenalan tentang kondisi mobil ini di awal. Lalu setelah saya pakai 1 tahun, mobilnya ini nggak ada yang berarti sebenarnya, nggak ada kerusakan atau hal-hal yang berarti, cuma kaki-kakinya aja pada saat itu saya cek sebenarnya, bukan karena ada gejala bunyi, nggak ada bunyi sama sekali. Saya cek dan ternyata memang ada yang harus diganti. Karet bootnya itu pada bagian bawah ya, karet boot yang ini nih, tuh yang karet itu ya. Nah, itu udah sobek, dan udah sobek diakalin pakai kawat ya. Ujungnya itu sobek, jadi diikat kayak kawat gini biar dia nggak lari, nggak lepas ya. Kalau lepas dia pas belok pasti bunyi kret gitu ya. Sekalian saya ganti, dan setelah itu udah kelar. Sama beberapa item lagi ya, saya nggak jelasin di sini lah. Jadi saya jelasin apa aja yang mengganggu lah. Beberapa item yang sebenarnya masih bagus tapi udah memang harus diganti, kepalangan udah cek kaki-kaki, saya ganti aja. Terus awalnya ya, di bagian mesin itu nggak ada yang rembes, tapi sekitar pakai, saya lupa, kurang lebih 4 atau 6 bulan ya, mulai kelihatan rembesannya yang awalnya dikit dan akhirnya banyak ya di bagian klep bodi atas. Dan itu udah saya benerin, ternyata benerinnya juga nggak mahal sebenarnya,
karena pada bagian atas ya jasanya 500.000 karena sekalian bongkar timing belt. Saya ada video sebelumnya ya, bagian bawah bongkar timing belt sekalian ganti. Dan timing beltnya pun sebenarnya masih bagus, masih layak sebenarnya, karena nggak ada riwayat yang jelas. Akhirnya saya ganti aja lah palangan sekalian biar lebih aman. Kalau kalian mau lihat detail penggantian timing beltnya ada di video saya sebelumnya teman-teman. Sisanya mobil ini selain yang AC ya, AC emang udah diketahui dari awal ya. AC-nya itu udah akal-akalan, udah banyak banget diakalin ya. Entah gimana, pokoknya orang AC yang ngerti kasih tahu ke saya. Selain itu nggak ada yang berarti. Mesin nggak ada masalah, mesin nggak pernah mogok. Starter juga cepet, nggak lag atau sekali aja lah, pokoknya sekali aja udah langsung hidup starter. Mobilnya stabil dalam artian ya, stabil untuk kategori inilah normalnya mobil dia lah, nggak ada yang kayak gimana. Terus lihat aja nih pasiennya dari belakang nih, mobilnya nggak kelihatan pincang, tegap lurus, berdirinya sama rata ya. Sampai sekarang juga kayak gini ya, karena beberapa mobil di jalan saya lihat nggak tahu kenapa ya, dari belakang kayak ada miring ke kiri sedikit, miring ke kanan, entah suspensinya yang kayak gimana, ada masalah ya. Tapi kalau mobil ini jelas saya rawat ya, ada detail kecil pun sedikit pun nggak, langsung saya coba cari tahu, dan kalau memang memungkinkan untuk diperbaiki saat itu langsung saya perbaiki. Untuk konsumsi bahan bakar sudah pernah saya coba pull to pull, itu sekitar 1:8,8 detailnya ya, atau pernah 2 kali saya coba ya, sekali lagi itu 1:9. Itu dalam kota ya, dalam kota yang padat lah, macet, stop and go, dan jalan normal 20-40 km per jam segitu ya. Kalau luar kota belum saya coba full to full, dan menurut saya untuk mobil yang diisi bahan bakar biosolar ya 6.800 itu irit banget. Kalian mikirnya gini aja, mobil 1.500 cc diisi pertalite ya, memang kayak mobil Yo Avanza, memang bisa dalam kota 1:12, 1:11. Tapi kan pertalite itu harganya 10.000, sedangkan ini 6.800. Ya hitung-hitung sama aja. Mobil yang tenaganya lebih gede, fisiknya memang cc-nya lebih gede, tapi bisa pengeluaran bahan bakarnya, biaya bahan bakarnya bisa sama kayak mobil LMPP. Worth it ya, perawatannya juga nggak ribet. Nah untuk harga spare part ya, harga spare part saya pernah sekali servis di Mitsubishi ya. Untuk ganti oli mesin ya, filter oli, filter solar, sama oli gardan itu 1,6 juta ya, sama jasa 1,6 juta. Jadi oli mesin, oli gardan, filter solar, filter oli, sama itu aja ya, itu aja 1,6 juta. Kalau mobilio mungkin bisa di angka, seingat saya 1 juta ya, 1 juta, karena saya pengguna mobilio 900.000 sampai 1 juta. Tapi belum termasuk oli gardan ya, belum termasuk oli gardan. Dan memang harga servisnya agak lebih lumayan mahal, karena memang olinya juga 6,5 liter ya. Saya nggak tahu mobilio berapa ya. Nah ini olinya butuh 6,5 liter, dan mungkin harganya juga mungkin lebih mahal ya, sekitar gitu ya harganya. Tapi ketika saya servis sendiri ya, beli yang ori di Mitsubishi itu saya habis duit, nggak termasuk oli gardan ya, filter oli, filter solar, sama olinya ya 6,5 liter, 7 liter ya belinya, jadi sisa 500 mili itu 850.000. Jadi alat-alatnya udah saya invest dulu beli ya, alat-alatnya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya juga cara ganti oli mobil ini. Jadi harganya itu hampir 2 kali lipat ya dibandingkan kita kalau servis di Mitsubishi. Jasanya mungkin lebih gede ya, sama ada tambahan tadi oli gardan ya. Nah teman-teman, jadi saya pikir kalau 800.000 untuk perawatan mobil ini ya, saya ganti olinya itu per 5.000 km. Itu termasuk 5.000 km itu termasuk pergantian oli yang standar, termasuk juga cepat dan bagus ya perawatan di 5.000 km itu. Ada bahkan sampai 10.000 km dan masih aman ya, karena memang sarannya itu 5.000 sampai 10.000 km, bagusnya 5.000 aja ya.
Dan di 5000 km itu oli nggak pekat banget hitam, masih ada merah-merahnya teman-teman. Jadi masih bagus ya olinya. Dan 5000 untuk pemakaian saya di dalam kota ya, itu bisa mencapai waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali atau 5 bulan sampai 6 bulan sekali kalian cuma keluarin uang 800.000 untuk perawatan mobil ini, standarnya aja ya. Jadi ya cuma itu aja, udah 2 kali ganti oli. Dan sekarang ini nanti ya masih 2000-an kilometer lagi saya ganti oli yang ketiga. Ini nakal videoin lagi ya. Untuk beli-beli barangnya yang saran saya original atau di online shop, tapi yang di bener-bener auto race-nya ya. Karena oli itu sensitif banget sama mesin. Nah untuk mesin ya sendiri ya, nggak ada perubahan sekali suaranya. Sama aja, suaranya masih enak, masih langsam, gasnya juga masih aman, nggak ada nyendat-nyendatnya. Pokoknya sampai sekarang setahun pakai nggak ada masalah teman-teman. Kalau untuk urusan mesin alhamdulillah ya. Urusan mesin, urusan handling dan lain-lain enak ya. Bahkan teman saya yang pernah beli Pajero juga ya, sama merek kayak gini old ya, dia dengerin mesinnya malah dia ngerasa ini lebih halus ya. Entah memang pemakai sebelumnya kurang rawat atau gimana. Jadi itulah sebenarnya kalau udah cari yang dapat yang unit yang cukup baik ya, atau mengerti lah ya, pasti perawatannya juga ya sama aja kayak mobil-mobil lain, nggak terlalu banyak perawatan yang lain-lain. Tapi emang nggak, di sini nggak saya sebutkan ya hal-hal yang saya servis atau saya benerin perbaiki, karena sebenarnya itu bukan karena kerusakan, tapi karena saya emang wanti-wanti aja. Contoh timing bell sama timing bell sama oli matic ya. Oli matic saya waktu itu saya ganti, padahal warnanya masih merah ya sebenarnya, karena saya mau ganti filternya juga. Pertama maticnya, oli matic itu saya orangnya khawatiran ya, karena nggak ada riwayat lagi. Jadi saya pikir apa salahnya kalau saya ganti sekalian buat konten, terus sekalian ganti filter oli maticnya. Sekalian bisa lihat di dalam penampungan itu ya, penampungan olinya itu di bagian bawahnya itu apakah udah banyak gram-gram atau residu-residu ya. Sekalian dibersihin aja, sekalian diganti filter. Karena memang fokus saya di channel ini memang mobil ini mau saya coba bedah lah sedikit-sedikit, coba pelajari, sekaligus saya buat edukasi di video ini buat teman-teman juga yang memang mungkin masih awam atau mau berencana mau beli mobil ini, atau yang udah punya mobil ini tapi selama ini selalu serahin ke orang perawatannya. Nah itu aja teman-teman. Jadi sebenarnya buat ke diri saya sendiri belajar tentang merawat mobil ini, ke kalian juga ya, karena namanya juga hobi ya. Kalau nggak hobi ngapain saya mobil olinya masih bagus saya ganti. Terus juga timing beltnya ternyata masih oke saya ganti, itu harganya lumayan soalnya. Tapi ya semoga kalian terbantu lah di sini, terbantu. Saya juga bisa menyalurkan hobi saya teman-teman. Nah mungkin nggak bisa saya sampaikan satu persatu karena videonya panjang banget ya. Tapi intinya selama perawatan itu yang benar-benar saya perbaikin karena ada kerusakan itu ya AC ya sama ban aja, karena bannya udah nggak layak. Sisanya saya buat konten aja, edukasi, dan beberapa detail-detail yang kecil-kecil kayak yang handle pintu dan lain-lain yang udah mulai gombel-gombel saya perbaiki aja biar nyaman aja, biar lihatnya enak aja teman-teman. Selebihnya itu aja, nggak ada masalah lagi soal urusan mesin apa mungkin mogok dan lain-lain, nggak pernah alhamdulillah. Jadi bener-bener mobil ini dipakai 1 tahun tangguh ya, nggak ada perubahan mesin atau gimana, nggak rewel lah. Karena emang sebelum beli juga saya udah riset tentang mobil ini. Nah yang pertama yang penting kalian itu cek aja mobilnya, cari orang yang paham, atau kalau kalian paham cari yang bagus kondisi mesin, kondisi rangka, itu yang paling penting ya. Sama mungkin kaki-kaki ya boleh juga ya, sama AC kayak tadi ya. Tapi yang paling penting itu rangka sama mesin dulu lah kalau mobil kayak gini. Karena kalau rangkanya udah bermasalah atau mesinnya udah bermasalah, nah itu sebenarnya yang bikin troubleshootnya itu susah ya. Kadang mesin mobil itu kalau ada masalah di sini kita harus cari-cari tahu, padahal sebenarnya hal yang sepele ya. Nyari taunya itu yang sebenarnya yang bikin ribet, yang bikin pusing ini masalahnya di mana. Oke teman-teman, jadi ini udah 15 menit ya videonya. Saya cut aja. Jadi kalau kalian mau tanya lagi lebih lengkapnya, kalian boleh komentar aja di bawah. Nanti saya balesin satu persatu ya.
apa yang saya sudah alami, apa yang saya ketahui. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.